Forensik Mental MetLife Stadium. Nikopas bongkar horor tekanan neurologisme dan kelumpuhan spasial Albi Celeste kontra Swiss. New Jersey, 13 Juli 2026. Gema teater sistem gugur Piala Dunia 2026 di bawah lampu sorot MetLife Stadium masih menyisakan keheningan pekat bagi ruang ganti sang juara bertahan. Langkah La Albi Celeste mengamankan tiket perempat final, dipaksa melewati jalur neraka biologi 120 menit yang menguras tangki energi glikogen. Argentina memang keluar sebagai pemenang yuridik setelah menundukkan keteguhan Swiss lewat babak perpanjangan waktu yang dramatis. Namun, ketika jutaan pendukung larut dalam romantisasi kemenangan kosmetik di papan skor digital, sebuah deklarasi realisme yang teramat jujur bin dingin meledak dari bibir bintang muda masa depan mereka, Nikopas. Gelandang serang kreatif bertalenta stratosfer tersebut tidak ragu membongkar berkas rahasia psikologis yang dialami para pilar muda jajaran bintang 3 sepanjang laga hidup mati tersebut. Di hadapan puluhan jurnalis internasional di koridor samping stadion, Nikopas melepaskan tesis mentalitas yang mengejutkan. Nikopas ungkap tingkat stres tinggi saat Argentina susah payah kalahkan Swiss. Berkas audit neurologis, deklarasi Nikopas. Subjek statement, Nikopas, gelandang serang kreatif. Parameter isu, lonjakan stres neurologis makro. Durasi tekanan, 120 menit blokade kaku lapangan. Pemicu utama, kelumpuhan spasial dan risiko transisi. Status emosional, kepanikan mikro menit akhir normal. Batas analisis, laporan pasca laga Piala Dunia 2026. Artikel analisis forensik makro taktis dan psikologi olahraga ini akan menguliti secara ilmiah makna di balik pengakuan jujur Nikopas, dekonstruksi sistem barikade pertahanan kaku Swiss, penyerapan beban mental oleh poros Lionel Messi, hingga bagaimana otomatisasi Lionel Scaloni diuji sampai batas terjauhnya sepanjang masa. Anatomi stres tinggi. Mengapa lapis kedua Argentina mengalami kepanikan mikro? Kesaksian Nikopas bertumpu pada hukum kapasitas neurologis atlet menghadapi stres sistem gugur, knockout stress theory. Bagi pilar muda yang belum memiliki imunitas emosional veteran, panggung babak gugur Piala Dunia adalah bulldozer psikologis yang sangat kejam. Diagram mutasi hormonal pilar muda Argentina. Aliran normal, fase grup, nyaman. Alur neraka gugur, kontra Swiss, kaku. Oksitosin dan dopamin. Kortisol dan adrenalin. Sirkulasi cair, 2 sentuhan. Kelumpuhan sensorik keputusan. Nikopas mengungkapkan bahwa begitu laga memasuki paruh kedua dan papan skor tetap terkunci kaku, atmosfer stadion bermutasi menjadi ruang hampa udara yang pekat. Setiap kali para pemain lapis kedua menerima bola bawah, detak jantung mereka melonjak asimetris akibat paparan hormon kortisol, hormon stres. Kondisi neurologis ini memicu terjadinya kelumpuhan sensorik sesaat, di mana
para pemain kehilangan composure, ketenangan, untuk melihat trayektori umpan vertikal belah lini. Bola-bola dialirkan secara lateral penjerajah yang menjemukan, murni karena otak para pemain muda menolak mengambil risiko taktis di sepertiga akhir lapangan, final third. 2. Barikade geometri Swiss, rantai besi yang mengurung kreativitas poros tengah. Alasan taktis yang melandasi melonjaknya tingkat stres skuad asuhan Lionel Scaloni adalah kesempurnaan Swiss dalam mengoperasikan organisasi blok rendah kaku, deep low block matrix, lewat formasi 5-4-1. Matriks barikade spasial sektor tengah Swiss. Pagar betis lini tengah filter. Lini belakang berlapis shield. Jarak antar lini maksimal 6 meter. Close range pressing ruang sempit. Blokade total area zone 14. Sistem double cover sayap luar. Benturan fisik darat 1v1 bersih. Sapu bersih bola udara kotak 16. Nico Paz menjelaskan betapa frustrasinya barisan gelandang serang Argentina ketika mencoba membelah pertahanan lawan. Swiss menaruh jarak antar lini tidak lebih dari 6 meter, mengunci area zone 14 secara total. Setiap kali Nico Paz atau Enzo Fernandez mencoba memutar badan untuk mengoperasikan visi bermain, dua gelandang jangkar Swiss yang dibekali densitas serat otot kuat langsung datang melakukan close range pressing. Akibat minimnya ruang spasial merdeka, para pemain Argentina dipaksa meladeni adu otot fisik darat konstan yang mengikis cadangan oksigen biologis mereka. Komparasi sains olahraga, data forensik beban kinetik dan stamina skuad. Untuk memberikan landasan fakta objektif pada pengakuan Nico Paz, tim analisis menyajikan tabel data forensik performa Argentina sepanjang 120 menit laga horor kontra Swiss. Variabel indikator kinetik. Fase normal grup kompetisi. Fase neraka Swiss 120 menit. Metrik probabilitas gol, XG, 2,34 expected goals, 1,12 expected goals, mandul. Akurasi operan progresif vertikal, 88% akurat, menyuruk tanah, 62% terintersep benteng lawan. Akumulasi asam laktat otot paha, rendah terfilter, bugar, mencapai batas deplesi maksimal. Rasio penguasaan bola semu, 55% efektif, hancurkan garis. 71% monoton, tanpa celah. Efisiensi konversi peluang, 28% klinis, tajam. 2% sangat rendah darurat. Superioritas kekakuan taktis lawan. Peran decoy target Lionel Messi, tameng penyerap stres makro tim D. Di tengah amukan badai stres neurologis yang diceritakan oleh Nico Paz, keberadaan sosok kapten abadi Lionel Andres Messi bertindak sebagai filter penyelamat spiritual tunggal bagi kerangka kerja Argentina. Alur rekayasa kinetika penyerapan stres poros Messi. Kepanikan mikro melanda pilar muda Argentina. Lionel Messi ambil alih kendali bola bawah. Terapkan ketenangan mikro, micro composure, seret beban mental dan tekanan 3 back Swiss. Hasil: reduksi hormon stres skuad lapis kedua.
Nico Paz mengakui secara emosional bahwa ketika barisan pemain muda mulai goyah dan melakukan operan-operan terburu-buru yang tidak sesuai regulasi 2 sentuhan Scaloni, Messi datang menurunkan ritme pertandingan dengan kedewasaan sarafnya. Messi dengan sadar membiarkan dirinya dikerumuni oleh 3 pemain Swiss, bertindak sebagai decoy target, umpan pengalih perhatian, murni untuk menyerap seluruh tekanan psikologis penonton, dan intimidasi fisik lawan ke pundaknya sendiri. Tindakan transendental sang Raja Bumi ini secara instan mereduksi level kecemasan di kepala Nico Paz DKK, membukakan celah ruang spasial tipis di menit-menit akhir perpanjangan waktu untuk mengunci gol kemenangan yang sah secara yuridik. Kesimpulan: kedewasaan mental sebagai mahakarya menuju tahta emas. Pada akhirnya, kesaksian forensik mental yang dibongkar oleh Nico Paz pasca menang susah payah dari Swiss menjadi dokumen pengingat yang teramat mahal bagi dinasti sepak bola Argentina. Piala Dunia 2026 di tanah Amerika Utara membuktikan hukum meritokrasi kompetisi yang dingin, bahwa keagungan nama besar dan taburan bakat individu berharga pasar triliunan akan lumpuh total jika kerangka psikologis tim retak dihantam stres makro pertandingan. Skenario para pengkritik skeptis yang merindukan runtuhnya kedikdayaan jajaran bintang 3 berhasil dijinakan, bukan oleh kecanggihan robotik taktis semata, melainkan oleh kekuatan jiwa dan ketahanan saraf kolektif. Didukung oleh dinding perimeter titanium garansi Christian Cuti Romero di sektor belakang, serta ketenangan mikro abadi Lionel Messi, La Albiceleste wajib memetik pelajaran radikal dari pengakuan Nico Paz, memulihkan kebugaran biologi serat otot mereka secepat mungkin demi menyongsong babak berikutnya dengan organisasi mental yang teramat kaku, kokoh, dan siap mempertahankan tahta juara dunia sepanjang masa. Poin-poin utama deklarasi krisis Nico Paz. Bongkar horor neurologis. Nico Paz secara terbuka mengungkap tingginya tingkat stres psikologis dan kepanikan mikro yang melanda pilar muda Argentina saat diredam Swiss. Kelumpuhan spasial lapangan. Penguasaan bola bawah 71% terbukti menjadi ilusi semu yang mandul akibat aliran lateral monoton, akibat para pemain takut mengambil risiko taktis. Tembok kaku barikade Swiss. Swiss sukses merantai kreativitas lini tengah Argentina lewat formasi kaku 5-4-1, blok rendah dengan jarak antar lini maksimal 6 meter. Metrik krisis konversi gol. Data forensik sains olahraga mencatat rasio efisiensi tembakan Argentina anjlok ke angka 5.2%. Disertai deplesi energi glikogen otot paha yang pekat. Penyelamat spiritual poros Messi. Lionel Messi bertindak sebagai jangkar emosional yang menyerap beban stres makro pertandingan, murni untuk memerdekakan saraf pilar lapis kedua.